Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu barokahnya seperti doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Jadi tidak ada waktu yang paling barokah, tidak ada waktu yang paling terbaik kecuali waktu di pagi hari. Sehingga sunnahnya adalah kita dianjurkan terbangun sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, dan syukur bisa zikir sampai waktu syuruk. Dan ini insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah taala. Kita masih pada bahasan mengenai orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir kepada Allah. Ada sebuah riwayat atau hadis dari Abdullah bin Umar. Sahabat yang mulia ini adalah putra dari Umar bin Khattab, namanya adalah Abdullah bin Umar. Sering disingkat di dalam hadis itu dengan singkatan Ibnu Umar. Jadi di masa Rasulullah ada sahabat-sahabat yang namanya Abdullah, ada 4 orang. Pertama adalah Abdullah bin Umar, disingkatnya dengan Ibnu Umar. Yang kedua ada sahabat Abdullah bin Abbas. Yang kedua singkatannya adalah Ibnu Abbas. Ini sahabat yang kedua. Sahabat yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, disingkat dengan Ibnu Mas'ud. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin As, disingkatnya dengan Ibnu Amru Ibnu Al-As. Jadi karena namanya sama, namanya semuanya Abdullah,
maka disingkat dengan sebutan orang tuanya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amru, Ibnu Al-As, ya. Jadi kalau disebut Ibnu Umar berarti putranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abihi. Rasulullah mendapatkan Umar bin Khattab yang sedang berjalan bersama rombongan, ya. Ia bersumpah dengan nama bapaknya, ya. Jadi satu ketika Umar itu bersumpah dengan nama bapaknya, ya. Maka beliau bersabda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Jadi seseorang tidak boleh bersumpah dengan nama ayahnya, tidak boleh bersumpah dengan nama orang tuanya, ya. Tapi Rasul mengatakan, man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, ya, bukan dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta dengan nama orang yang paling mulia, ya, seperti nama Rasulullah atau menyebutkan nama para ulama misalnya. Nah, sumpah itu enggak boleh, ya. Tetapi kalau orang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling masyhur itu adalah wallahi billahi tallahi. Termasuk juga seseorang enggak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah, demi Rasulullah, tidak boleh, ya. Tapi orang yang bersumpah itu adalah mesti dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Demi Allah, ya, atau yang disebut dengan wallahi billahi tallahi. Atau misalnya kita sebutkan demi pemilik Ka'bah, demi yang menguasai Ka'bah. Boleh enggak? Boleh, karena itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demi pencipta langit dan bumi, boleh, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Aw liyasmut, atau hendaklah ia diam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran yang berharga dari riwayat ini adalah seseorang ketika ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu dengan nama Allah maksudnya, ya. Rasul bersumpah dengan menyebut apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kalau orang itu bersumpah bukan nama Allah, maka itulah sesuatu yang dilarang. Bahkan hatta menggunakan kalimat atau nama orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, demi malaikat, demi para nabi, demi para rasul, itu enggak boleh, ya. Tapi yang dibolehkan itu adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kata Nabi SAW, kalau dia tidak bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, ya, hendaklah ia diam, ya. Berarti pilihannya adalah ketika kita tidak bisa berucap yang baik, tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini, maka sebaiknya, kata Rasul, auliyasmut, hendaklah dia diam. Dan diam itu bisa jadi lebih apa, Pak? Lebih bermanfaat. Karena bisa jadi, kata para ulama, man kathura kalamuhu kathura ghalatuhu, ya. Orang yang paling banyak berbicaranya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan lebih banyak jatuh dalam kesalahan. Ini satu kaidah yang yang diberikan oleh para ulama. Man kathura kalamuhu kathura ghalatuhu, ya. Yang paling banyak bicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan besar kemungkinan, ya, banyak terjadi apa? Kesalahannya. Oleh karenanya orang beriman itu selalu mempertimbangkan apa yang diucapkan,
apa yang diungkapkan. Kalau yang diungkapkan hal yang baik, hal yang bermanfaat, dan itu besar manfaatnya, maka bicara lebih baik. Ya. Jadi ada kalanya bicara itu juga penting. Ya. Bicara itu bermanfaat selama yang dibicarakan, yang diobrolkan itu suatu yang baik, suatu yang mulia, mendatangkan kemaslahatan, maka bicara lebih afdal. Tapi apabila mudaratnya lebih besar, ya, bahayanya lebih besar, keburukannya lebih kita khawatirkan, maka kata para ulama, diam jadi bisa lebih baik dibandingkan kita bicara. Jadi kita tinggal kita pertimbangkan saja kemaslahatannya. Apabila ada maslahat, ya kita bicara. Tapi kalau tidak, diam. Ya. Tetapi juga diam dari kesalahan itu hukumnya apa, Pak? Gak boleh kan? Ya. Jadi diam tidak semuanya baik, Pak. Ya. Ada diam yang tidak baik. Diam yang tidak baik kapan? Ada suatu kemungkaran, ada satu kesalahan, tapi tidak mau berubah, tidak mau dirubah itu ke sebuah kesalahan. Ya, dalilnya nanti mengatakan, Ustadz, bukankah diam itu lebih baik? Nah, ini salah penempatan dalil namanya, Pak. Ya, ada kalanya diam itu nggak baik. Ya, ada satu kemungkaran, ada satu kejahatan, misalnya kita diamkan nggak boleh. Bahkan sampai Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, falyaqul khairan. Dia katakan yang benar, sampaikan yang benar, luruskan sesuatu yang salah. Aw liyasmut, atau hendaklah dia apa? Diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka robalah dengan apa? Dengan tangannya. Kira-kira mananya tangan di sini apa, Pak? Tangan di sini apa kira-kira artinya, Pak? Kekuasaan, wewenang. Maka orang yang diberikan amanah sebenarnya, Pak, diberikan amanah, ada wewenangnya, itu paling besar untuk cepat merubah sebuah kemungkaran, Pak. Ya. Itu yang paling utama. Falyughayyirhu biyadihi. Ya. Seorang yang punya wewenang dengan tanda tangannya bisa merubah sebuah kemungkaran. Itu luar biasa, Pak. Ya. Ini disebut dengan yad. Ya. Kalau ia tidak mampu, kata Rasul, ya, fa illam yastati falyughayyirhu bilisani, ya. Maka dia rubah kemungkaran, kesalahan itu dengan apa? Nasihat yang baik, nasihat yang mulia. Nah, ini tugasnya para ulama, ya. Para ustadz, ini tugasnya, falyughayyirhu bilisani fa illam yastati. Kalau ia tidak mampu juga, kata Rasul, falyughayyirhu biqalbihi. Ya, kita ingkari di dalam hati akan perbuatan yang mungkar tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itu tingkat iman yang paling apa? Yang terendah, kata Nabi SAW. Tapi masih ada pengingkaran terhadap perbuatan yang salah. Tidak boleh mendiamkan sebuah kesalahan, tidak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran. Karena salah satu yang bisa menyelamatkan kita semua para jamaah, sebuah masyarakat, kata Rasulullah SAW, bisa terselamatkan dari teguran Allah, dari siksaan Allah Ta'ala, ketika tegak di tengah masyarakat itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masih ada orang yang ngingetin kepada amar ma'ruf, ada yang ngingetin dari nahi munkar. Masih ada yang menasehatkan, masih ada yang meluruskan. Ini yang membuat kita selamat para jamaah. Kalau tidak ada orang yang masih peduli dengan dakwah, tidak ada yang peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya akan terjadi apa, kata Rasulullah SAW? Allah Ta'ala timpakan siksaan kepada sebuah masyarakat. Yang kena itu bukan hanya yang salah saja, tidak. Yang kena itu bukan hanya yang berbuat dosa saja, orang-orang yang saleh pun juga bisa tertimpa hal tersebut, kata Nabi SAW. Maka inilah yang dimasukkan dengan hadis ini, ya, berbicara yang baik itu sangat dianjurkan. Tapi apabila orang mempertimbangkan mudaratnya lebih besar, maka hendaklah ia diam. Tetapi diam pun juga dilihat. Kalau diam dari sebuah kekhawatiran jatuh dalam hal yang tidak bermanfaat, bagus. Tapi diam dari sebuah kesalahan, diam dari sebuah perbuatan yang tidak baik, maka itu justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tempatkan hadis-hadis itu sesuai dengan porsinya masing-masing.
Ini yang disebut dalam dalam konsep Islam dengan sebutnya adil, ya. Adil di dalam meletakkan hadis, adil di dalam meletakkan dalil yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena hadis itu kan terkadang dilihat kondisi dan situasinya, Pak. Ya, dalam situasi apa kita gunakan dalil ini? Dalam situasi apa kita gunakan dalil ini? Masing-masing punya istidlalnya di situ. Ya. Riwayat yang lain, ya, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu urusan untuk aku jadikan pegangan dalam hidup ini." Ya, jadi sahabat ini minta kepada Rasul ditunjukkan satu hal yang dia akan jadikan pegangan dalam hidupnya. Apa jawabnya Nabi SAW? Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah bahwasannya Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ini pegangan yang pertama kata Nabi SAW. Kita beriman kepada Allah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikrarkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, ini ikrar kita tentang keimanan kepada Allah. Kemudian apa perintah Rasul? Tsumastaqim. Kemudian teguhkanlah hatimu, istiqomalah di dalam kebaikan sampai engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah ini kalau kata Rasul sesuatu yang sangat berat. Ya, istiqomah. Kunci sesuatu dan apa saja di dalam hidup kita ini adalah konsisten dan istiqomah. Kalau orang istiqomah di dalam kebaikan, insya Allah sampai akhir kehidupannya mudah-mudahan Allah Ta'ala catat husnul khatimah. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ternyata orang-orang istiqamah itu para jamaah ketika dia nanti meninggal dunia, di saat dia sakratul maut, Allah Ta'ala kirimkan para malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian dikabarkan kepada mereka, alla takhafu, jangan pernah takut, wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian tentang al-jannah yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk kalian. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang istiqamah, ketika dia sakratul maut sudah dikabarkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka di dalam hadis itu diriwayatkan ketika orang mukmin mendengarkan busyra atau bisyarah tadi dari malaikat itu, apa kata Rasulullah SAW? Orang mukmin itu rindu bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun juga rindu dan cinta bertemu dengan hamba tersebut. Ini terjadi ketika manusia mengalami apa? Sakratul maut. Orang-orang yang beriman dan yang istiqamah, dibimbing dia sampai pada akhir kehidupannya dalam kondisi yang baik. Untuk mendapatkan kondisi akhir yang baik itu adalah dianjurkan untuk mengawali pun juga proses-proses yang baik. Ya. Terkadang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini harus dijadikan sebuah ibrah, ya. Peristiwa-peristiwa yang kita dengar, peristiwa yang kita lihat harus dijadikan pelajaran. Apalagi kematian yang datang terkadang kepada manusia ini mendadak, ya. Betul ya, Pak ya? Tidak ada yang bisa mengira bagaimana ujung daripada kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menyangka bagaimana kondisi kita di akhir kehidupan kita. Wallahu a'lam. Dalam hitungan yang singkat, orang bisa saja kalau dia tidak manfaatkan waktu itu dengan baik, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Karena namanya ajal itu mendatangi kita
atau mengejar kita sama seperti rezeki mengejar hamba, ya. Jadi rezeki mendatangi kita, ajal pun juga mendatangi kita, ya. Tidak ada yang tahu para jamaah, ya. Mungkin saat ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih berkumpul dengan istri, anak kita. Tapi besok, pekan depan, bulan depan, wallahu a'lam. Berapa banyak kita dengar orang meninggal dunia tiba-tiba, ya. Tanpa ada sakit, tanpa ada keluhan yang dialami. Qadarullah, Allah Ta'ala mengambil hamba tersebut. Maka inilah pentingnya istiqamah. Maka yang paling berat itu kata Nabi istiqamah, ya. Maka Rasul mengajarkan kita satu doa supaya doa ini membimbing kita, mudah-mudahan kita diberikan hati yang istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa mesti kita baca para jamaah. Gak bisa kita lepas dari doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan apa? Hati. Karena hati kita ini mudah berubah. Hati ini mudah berubah, ya. Sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah, sampai kami wafat, sampai kami berjumpa denganmu ya Allah, di dalam dada dan hati kami masih ada keimanan kepadamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ini doa tidak boleh kita tinggalkan. Doa ini tidak boleh kita lupakan. Setiap hari kita baca. Setiap salat 5 waktu kita mohon. Setiap kita sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ada lagi permohonan yang kedua yang terbaik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau palingkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi setelah kita dikasih hidayah oleh Allah, setelah kita diberikan keimanan dan keislaman oleh Allah, jangan sampai hati kita disesatkan kembali. Jangan sampai hati kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keimanan dan hidayah. Jangan kita dipalingkan dari hidayah dan keimanan itu, ya. Ada orang yang sudah dikasih iman, sudah dikasih Islam, tapi karena tidak jaga iman dan Islamnya, bisa lepas. Bisa lepas nggak iman dan Islam itu, Pak? Bisa nggak? Bisa. Kalau orang nggak menjaganya dengan kesolehannya, ketakwaannya, dengan keistiqomahannya, iman dan Islam itu bisa lepas dari diri kita. Ya. Bahkan bisa jadi ada orang yang lepas iman dan Islamnya tanpa sadar, ya. Iman dan Islamnya lepas tanpa sadar, ya. Ternyata apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, ternyata itu adalah nawaqidul imani wal Islam, bisa membatalkan keimanannya, bisa membatalkan keislamannya, dan dia tidak sadari hal itu, ya. Tidak sadari hal itu, ya. Di antara hal yang bisa membatalkan iman dan Islam itu al-istihza'u bid-din. Orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Iman dan Islamnya sudah lepas sebenarnya, Pak. Ya, Pak, ya? Dia memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di media sosial sekarang dengan leluasnya orang itu menghina agama. Ya, menistakan agama, na'udzubillah. Bahkan menghina salat, ya. Bahkan ada yang mengatakan gak ada tuh di Al-Quran sholat 5 waktu, gak ada. Ini memang orang kalau bukan ahlinya yang berbicara, repot, ya Pak, ya. Kalau orang yang bukan ahlinya berbicara, maka problem. Oleh karena MUI sudah mengingatkan berulang kali, orang yang berbicara itu mesti paham dalil, paham Al-Quran, paham hadis, ya. Jangan digunakan logikanya saja, ya. Orang ini kita ini sudah mengamalkan sholat ini dari semenjak, ya, 14 abad yang silam, dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gujuk-gujuk ada orang mengatakan di Al-Quran gak ada tentang sholat 5 waktu. Gimana ceritanya, Pak? Ya. Jelas dalam Al-Quran itu banyak perintah, aqimus shalah wa atuz zakah. Betul nggak? Ya, itu perintah apa kira-kira, Pak? Perintah apa, Pak? Aqimus shalah wa atuz zakah, perintah apa, Pak?
Perintah salat kan? Ya. Kemudian hadis tentang Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diperintahkan untuk salat. Bahkan perintah agama yang tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam itu cuma salat. Kalau perintah agama yang lain, perintah syariat yang lain itu melalui malaikat Jibril. Puasa melalui malaikat Jibril, zakat melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, salat tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam, tapi langsung diterima oleh baginda Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala perintah salat. Ini dari dalil Al-Qur'an dulu, Pak. Ya. Belum kita bahas hadisnya, sangat banyak. Ya. Sangat banyak hadis-hadisnya ya tentang salat lima waktu. Ini sudah jelas berarti orang tersebut tidak paham dalil, ya. Tapi ini justru adalah membuat kegaduhan, membuat resah, ya. Ini kalau dulu di dalam konsep konsep syariah, orang-orang yang seperti ini mesti diberikan sanksi berat, ya. Membuat kegaduhan. Hal yang sudah prinsip dalam agama, hal yang sudah prinsip dalam Islam, kemudian diotak-atik lagi, Pak. Ya. Dan motif orang seperti ini biasanya adalah ingin populer. Populer dengan kontroversialnya, ya. Dia tidak tahu bagaimana nanti akhir kehidupannya ketika dia selalu membuat kegaduhan, selalu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia mengaku seorang muslim, Pak. Ya, orang mengaku muslim belum tentu jaminan akhir hidupnya dalam kondisi yang husnul khatimah. Apalagi sering memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu, Pak, mungkin belum mampu menjalankan syariat tapi tidak memperolok-olok agama. Ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Ada. Mungkin dia belum menjalankan ibadah dengan baik, belum mungkin melakukan kebaikan, tapi dia tidak menghina agama. Ya, itu masih mending, Pak. Berharap mudah-mudahan dapat hidayah Allah Ta'ala, mudah-mudahan suatu saat dibukakan pintu kebaikan Ta'ala sehingga dia bisa melakukan amal soleh, ya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah orang yang sudah berani memperolok-olok agama, ya, memperolok-olok sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Quran, jelas di dalam hadis Nabi SAW, lalu dikatakan gak ada, ya. Ini nanti setelah ini mungkin dia mau buat apa lagi, ucapan apa lagi, statement apa lagi. Karena orang yang seperti ini sebenarnya tidak akan cukup sekali, Pak. Ya. Jadi akan terus berbuat demikian. Nah, oleh karena MUI sangat tegas, ya. Ketika orang berbicara itu harus yang ahli, ya. Kalau orang berbicara agama, maka dia harus paham tentang agama. Orang nggak punya background agama bicara tentang agama kan istilahnya lucu gitu, Pak. Ya. Bukan backgroundnya ulama, bukan backgroundnya ustadz, bukan backgroundnya kiai misalnya, tapi bicara tentang hukum, ya. Mungkin kalau dia punya keahlian di bidang yang lain silahkan, tapi begitu bicara tentang agama, maka yang pantas untuk memberikan penjelasan adalah al-ulama, gitu, Pak. Ya. Tapi ada satu pepatah bahasa Arab mengatakan gini, Pak, khalif tu'raf. Ya. Ini mungkin yang dia pakai kaidah nih orang tersebut. Khalif tu'rab. Anda menyelisihi banyak orang, maka Anda pasti terkenal. Ya. Kan akhirnya jadi berita yang apa, Pak? Kalau bahasa di media sosial itu jadi berita viral, Pak. Ya. Tapi kan viralnya dengan viral yang enggak benar, Pak. Coba kalau viral dia melakukan amal soleh, viral dengan sesuatu yang baik, memberikan khidmat untuk agama, kan alhamdulillah, Pak. Tapi viral gara-gara menentang karena menganggap sholat gak ada di dalam Al-Quran. Viralnya viral buruk, Pak. Orang-orang sekarang itu banyak cari viral, tapi viralnya bukan viral yang positif. Ya, banyak cara carinya itu adalah dengan viral apa, Pak? Negatif. Karena yang dikejar itu, Pak, adalah ya orang yang memfollow dia itu berapa banyak. Semakin banyak orang yang mengikutinya, ya, hatta dia dalam sebuah kebatilan, itu ada rewardnya masing-masing, Pak. Berarti yang dikejar itu hanya apa, Pak? Hayatud dunia, hanya materi dunia saja yang dikejar, Pak. Ya. Jadi sehingga kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah moral itu sudah dilupakan semua, akhlak itu dikesampingkan semua. Hanya mengejar itu tadi, Pak, mengejar viral. Ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua, menjaga keimanan kita, menjaga hati kita, pikiran kita,
supaya jangan mencari sesuatu popularitas tetapi dengan cara menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini fitnah besar sekarang bagi kita semua, Pak. Jadi kalau di MUI itu dikaji, Pak, fitnah yang besar terhadap Islam sekarang adalah fitnah dalam agama, Pak. Ya, tidak akan henti-hentinya orang-orang seperti ini, Pak, untuk untuk mencari sesuatu yang dinilai akan melemahkan Islam. Tapi kita berkeyakinan, Pak, ya, orang-orang yang seperti tadi, Pak, yuriduna ayyutfi'u nurullaha bi afwahihim. Jadi mereka selalu ingin memadamkan cahaya Allah dengan ucapan mereka, dengan statement mereka, dengan dengan kalimat yang mereka keluarkan, tapi Allah Ta'ala pasti akan sempurnakan agamanya. Ini keyakinan kita, Pak. Jadi upaya manusia sebesar apapun ingin memadamkan cahaya iman dan Islam itu, Pak, nggak bisa. Ya. Orang malah justru berbalik akan memusuhi dia, Pak. Ya. Mungkin dia anggap orang nanti akan begini, tapi orang justru akan mengetahui bagaimana sebenarnya orang tersebut. Ya. Nah, ini ujian besar bagi umat saat ini. Maka perlu kita kuatkan akidah kita, kuatkan fikroh kita. Ya. Jadi Islam itu, Pak, bukan hanya ritual ibadah, Pak, tapi cara berpikir pun juga harus Islami, Pak. Ya. Islam itu jadi bukan hanya ritualitas saja, Pak, enggak. Ya. Tapi cara berpikirnya juga harus Islami, cara hidup worldview-nya juga harus Islami, gitu, Pak. Ya. Jadi nggak cukup mengatakan anak Muslim, itu nggak cukup, Pak. Ya. Banyak nggak yang mengatakan anak Muslim, Pak, sekarang, Pak? Banyak nggak? Banyak. Anak Muslim itu apa nih? Anak Muslim. Saya seorang Muslim, tetapi pemikirannya, akhlaknya, perbuatannya tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim. Ya, apalagi tidak punya izah dengan agamanya, tidak punya izah dengan kemuliaan Islam, Pak. Malah dia yang melecehkan Islam, kan repot, Pak. Ya, Pak, ya? Orang kan mesti punya izah gitu, Pak. Ya. Orang kalau meyakini sesuatu kan, Pak, harus dia bangga dengan apa yang dia yakini. Dia harus, bahkan mungkin dia akan perjuangkan yang dia yakini. Ini malah meyakinkan sesuatu tetapi di sisi lain dia yang menghina, kan repot, Pak. Ya. Makanya Islam itu enggak cukup, Pak, harus dibanding dengan apa, Pak? Iman namanya, Pak. Ya. Kalau Islam itu boleh dikatakan itu bagian luarnya, Pak. Bagian terdalamnya itu namanya apa, Pak? Iman. Makanya tidak semua Muslim dikategorikan mukmin, tetapi yang mukmin udah pasti dikategorikan Muslim, Pak. Ya, Pak, ya? Paham ya, Pak, ya? Jadi kalau orang masih mengaku anak Muslim, belum tentu dia mukmin, ya. Tapi yang mukmin itu udah pasti dia menjadi seorang Muslim. Ya. Nah, ini sehingga kita harus punya izzah gitu dengan agama kita, izzah dengan kemuliaan Islam. Justru di saat ulama sekarang sedang menunjukkan kemuliaan Islam, malah sekarang muncul orang-orang yang merendahkan Islam, na'udzubillah, dan ngaku sebagai apa, Pak? Muslim. Baik. Jadi itu yang dipesankan oleh Nabi SAW. Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Kemudian apa? Istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah untuk menjaga fikrah kita, fikrah yang Islami. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai baginda Rasul, adakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku, kata sahabat ini? Fa akhadha bi lisani nafsihi. Kemudian Rasul menunjukkan dengan lisan beliau, ya. Jadi beliau mengatakan begini, Pak. Beliau tunjuk lisannya, Pak. Apa kata beliau? Hada itu apa dia? Yang ini. Jadi yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, adalah masalah lisan. Ya. Jangan sampai satu kalimat yang keluar itu, Pak, membuat kegaduhan, membuat akidah orang jadi ragu, membuat orang tuh menjadi tidak yakin gitu, Pak. Hanya faktor lisan, Pak. Maka di era modern ini, Pak, yang paling kita hati-hati adalah ucapan, statement. Kalau boleh dikatakan lisan itu statement, Pak. Kalau bisa siapa saja, Pak, yang mengeluarkan statement itu harus pertimbangkan dulu ada manfaatnya, ada maslahatnya. Kalau ada manfaat maslahatnya silakan dia ucapkan statement itu. Tapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Dan diam itu lebih apa, Pak? Diam lebih apa, Pak?
selamat. Kalau misalnya tidak bisa dia mengatakan sesuatu yang bermanfaat, yang ada kemaslahatan, statement yang baik, statement yang mulia, ya. Kan kita berharap kalau orang itu mengucapkan hal-hal yang membuat orang itu jadi hatinya jadi teduh gitu Pak. Ini malah keluarkan statement yang membuat rame gitu Pak ya. Dan ini sudah bukan yang kesekian ya, udah sekian kali Pak, bukan sekali dua kali ya. Nah, jadi oleh karenanya Al-Qur'an mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jadi kalau dalam masalah-masalah agama, tanyalah kepada ahlinya, ya. Ya, orang kalau sakit ya tanya kepada siapa Pak? Ya dokter, itu memang bidangnya Pak. Kita mau bangun rumah, kita mau bikin rumah, ya kita konsultasinya kepada siapa Pak? Arsitek kan? Jadi berikanlah segala sesuatu itu porsinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang yang mohon maaf tadi Pak, ya nggak punya kapasitas keilmuan agama, tapi berbicara tentang apa? Agama. Apalagi tidak ada background dia paham Al-Quran, paham hadis, paham bahasa Arab misalnya, enggak ada background sama sekali, ya. Kemudian hanya mengandalkan logika saja, ini sangat berbahaya, ya. Kalau hanya orang mengandalkan logika saja. Baik, kemudian riwayat berikutnya dari Muaz bin Jabal, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika aku bersama baginda Rasul dalam perjalanan safar. Safar itu berarti pergian jauh. Jadi Muaz bin Jabal suatu saat pernah bepergian jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtu yauman qariban minhu, ya. Dan aku duduk dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qarib itu kan artinya apa, Pak? Dekat. Jadi aku dekat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nasiru, ya, dan kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini Masya Allah dia memanfaatkan momentum itu bertanya kepada Nabi SAW, karena dia sedang bersama Nabi dan sedang duduk di samping Nabi, dekat dengan Nabi, maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Faqultu ya Rasulullah, kata Muaz bin Jabal, wahai baginda Rasul, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaidni 'anil nar. Wahai baginda Rasul, kabarkan kepada aku amalan yang memasukkan aku di dalam al-jannahnya dan menjauhkan aku dari siksanya. Ini pertanyaan Muaz bin Jabal kepada Rasulullah SAW. Qala laqad sa'altani an 'azimin. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Engkau bertanya tentang sesuatu yang mulia, wahai Muaz bin Jabal, ya. Kemudian apa kata Rasul? Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah. Itu semua akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Berarti yang perlu kita harapkan itu apa? Dikasih kemudahan. Karena kalau nggak dikasih kemudahan kan nggak mungkin kita bisa lakukan, Pak. Orang yang sholat tahajud itu karena dikasih kemudahan, Pak, untuk bangun malam, Pak. Ya, kami ulangi sekali lagi. Orang yang bangun sholat malam, bangun sholat tahajud karena Allah Ta'ala mudahkan dia untuk bangun di malam hari. Orang yang hadir salat subuh berjamaah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia berada di pagi hari, salat berjamaah di pagi hari. Dimudahkan oleh Allah. Duduk dalam majelis ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita merasa tenang, kita merasa betah di dalam majelis ilmu itu karena dimudahkan oleh Allah. Baca Al-Quran, kita bisa baca Quran, mungkin satu halaman, mungkin satu ain, mungkin satu hizib, mungkin satu juz, karena Allah Ta'ala mudahkan kita. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah. Hal itu akan mudah bagi orang-orang yang memang diberikan apa? Kemudahan oleh Allah. Makanya kita minta para jamaah, ya Allah mudahkanlah kami dalam beramal soleh, mudahkan kami sholat malam, mudahkan kami untuk baca Quran, mudahkan kami untuk berukhuwah, untuk bersaudara karena Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, mudahkan kami untuk membimbing keluarga kami. Selalu minta kemudahan dari Allah. Kalau dikasih kemudahan berarti apa? Pasti dikasih apa, Pak? Jalannya oleh Allah kan? Ya, kalau memang dimudahkan pasti dikasih apanya? Jalan oleh Allah. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah. Apa hal yang perlu diperhatikan kata Nabi? Yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama kata Nabi, beribadalah kepada Allah dan jangan melakukan apa? Kesyirikan kepadanya.
Itu yang pertama, Pak. Kata Nabi SAW, kalau ingin orang itu dijamin al-jannah oleh Allah, pertama ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadah dia kepada Allah, dia menyembah Allah Ta'ala, dia bertauhid kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan ia menghindari perbuatan apa? Kesyirikan. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah. Ya, apa tuqimus shalah, Pak? Dirikan apa? Salat. Tidak ada dalilnya, Pak. Tentang salat ada dalilnya, Pak. Tuqimus shalah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa tu'tiz zakat. Tunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berhaji ke Baitullah atau menunaikan ibadah umrah ke Baitullah. Ini adalah kata Rasul amal yang menjadikan orang mendapatkan jaminan al-jannah, dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan, ya tunaikan salat, ya tunaikan zakat, ya puasa Ramadan, dan juga berhaji ke Baitullah. Berarti mirip ini dengan rukun apa, Pak? Rukun Islam. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, qala ala adulluka ala abwabil khair. Wahai baginda Rasul, tunjukkan aku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan. Kata sahabat ini. Apa kata Rasul? As-sawmu junnatun. Ya, puasa sunnah itu menjadi tameng. Apa itu tameng, Pak? Tameng itu apa, Pak? Tameng, pelindung, perisai, ya. Kata Rasul, as-sawmu junnatun. Siapa saja yang rajin puasa sunnah, maka itu akan menjadi penjaga, pelindung dia dari siksa Allah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan setiap sedekah itu akan memadamkan kesalahan, akan menghapus dosa-dosa di sisi Allah Ta'ala. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Jadi sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, secara otomatis mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana api itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air, kata Nabi SAW. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan orang bangun di malam hari, tengah malam untuk salat tahajud, jawful lail. Berarti salat apa ini, Pak? Salat tahajud dan witir. Ya, Pak, ya. Ini abwabul khair, kata Nabi SAW. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mari kita perhatikan ayat ini para jamaah. Luar biasa makna ayat ini. Tatajafa junubuhum. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini kira-kira kiasan tentang apa ini, Pak? Lambung itu perut, maksudnya apa? Jauh dari tempat tidur. Apa maksudnya kira-kira, Pak? Lambung jauh dari tempat tidur. Apa kira-kira maksudnya, Pak, kiasan ini, Pak? Lambung seseorang jauh dari tempat tidur, maksudnya adalah orang itu bangun untuk salat apa? Tahajud. Ya, dia luangkan waktu di sepertiga malam terakhir untuk bangun setengah jam atau 1 jam. Di saat penghujung akhir malam, ya, sebelum menjelang subuh dia bangun setengah jam atau 1 jam sebelum adzan subuh dikumandangkan. Tatajafa junubuhum. Ini bahasa kiasan yang dipakai oleh Al-Quran, Pak. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, maksudnya adalah dia bangun untuk salat tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum, dan waktu itu dia gunakan untuk berdoa kepada Allah. Ternyata doa yang paling istimewa, doa yang paling terbaik ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir itu, Pak. Ya. Sehingga jangan lewatkan walaupun doanya mungkin sedikit, tapi doa itu yang terbaik di situ, Pak. Di sepertiga malam yang terakhir. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa khawatir, wa tama'an, dan penuh rasa harap kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam berdoa itu, Pak, harus 2 hal ini harus ada, Pak. Ada rasa harap kita kepada Allah, tapi juga harus ada rasa apa, Pak? Cemas. Berharap doa-doa kita diterima, berharap amal-amal kita diterima.
Kan tadi udah dibuka di dalam doa tadi kan, di MC membuka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selalu berharap amal kita ini diterima. Namanya tama'an namanya, Pak. Tetapi juga di sisi lain khaufan. Apa khaufan? Rasa takut. Jangan sampai amal kita ini ditolak, jangan sampai amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tuh, Pak, tertanam dalam hati kita. Ya Allah, kami berharap amal kami Engkau terima, tapi kami khawatir ya Allah kalau amal kami ditolak. Ya. Jadi orang jangan memastikan amalnya diterima, Pak, tapi khawatir kalau amalnya ditolak. Ya. Berarti ada rasa apa, Pak? Ada rasa takut, ada rasa khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah taala. Namanya khaufan namanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berbagi dengan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap jiwa tidak tahu apa yang telah disiapkan oleh Allah taala untuk mereka. Kita enggak tahu, Pak, apa yang Allah taala akan siapkan dari sholat tahajud yang kita lakukan, puasa sunnah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan. Ada satu reward yang Allah taala rahasiakan, Pak. Mungkin yang disampaikan oleh Rasul baru sebagiannya, Pak. Tetapi yang belum ketahuan jauh lebih banyak dibandingkan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita baca hadis tentang fadilah sholat tahajud banyak ya, Pak ya. Tentang fadilah sedekah banyak, fadilah puasa banyak. Ternyata, Pak, fadilahnya adalah yang Allah Taala rahasiakan masih lebih banyak dibanding yang sudah diungkapkan, Pak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Jadi kita puasa sunnah, kita sholat tahajud, kita berinfak bersedekah, sebenarnya apa? Reward yang Allah Ta'ala kasih jauh lebih besar dibandingkan apa yang mungkin kita pernah dengar dari fadilah-fadilahnya. Karena ini rahasia yang Allah Ta'ala rahasiakan, kebaikan-kebaikan bagi orang yang beramal soleh. Tsumma qala, lalu sahabat ini bertanya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudi wa dirwati sinami, mau aku beritahukan ada sesuatu yang menjadi pangkal segala urusan, menjadi tiang segala urusan, dan menjadi puncak segala urusan, kata Nabi SAW. Bala ya Rasulullah, qala ra'sul amri al-Islam. Jadi pangkal atau kepala segala urusan itu apa? Islam. Ya, jadi Islam ini seperti bangunan besar, Pak. Kemudian wa'amuduhu as-salat. Tiang-tiangnya itu adalah bangunan, kan ada tiangnya, Pak, supaya apa, Pak? Supaya kuat, supaya kokoh. Kalau bangunan itu enggak ada tiang, enggak kokoh. Apa tiang-tiangnya bangunan itu, kata Rasul? As-salat. Jagalah salatmu. Kemudian wadirwatu sinamihi, puncaknya adalah yang paling tertinggi, kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Tsumma qala, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, aku akan beritahukan kepada engkau wahai Muaz, ada sesuatu yang bisa mengcover itu semua, kata Rasulullah SAW. Kuntu bala ya Nabi Allah. Qala fa akhadha bilisanihi, maka Rasul memegang apanya, Pak? Lisannya. Berarti kunci segala hal, Pak. Kunci rukun iman, kunci rukun Islam, kunci tadi pintu-pintu kebaikan itu semua, Pak. Satu hal, kata Nabi SAW, lisanihi. Apa lisanihi? Ucapannya. Kalau bahasa sekarang itu statement, Pak. Ya, sehingga jangan sampai kita keluarkan statement yang mohon maaf satu kata, dua kata, tetapi mohon maaf membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hadis luar biasa, Pak. Bayangkan rukun iman, rukun Islam, amal-amal yang lain, kuncinya kata Rasulullah SAW, fa akhadha bilisanihi, maka beliau mengatakan adalah kalau orang mau selamat itu semua, maka dia juga harus menjaga apanya, Pak? Menjaga lisannya. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan, Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan dan kebaikannya untuk kita semua. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Baik. Enggak ada. Enggak ada ya?
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti udah paham semua Pak Haji. Kita tutup aja. Baik. Sampai udah jam 5.30 sih. Tapi ada satu Ustaz. Baik. Masya Allah. Singkat aja ini tanya. Baik. Jadi Ustaz bilang setiap berdoa kita harus selalu berharap dan khawatir, takut. Nah Baik. kalau kita ini atau siapapun ya, hanya berharap aja Ustaz. Berharap gitu. Semoga amal-amal ibadah kami diterima. Berharap aja. Yang nggak bisa gimana tuh? Jadi takutnya. Jadi cuma ngarep doang ya, ngarep aja ya, tapi nggak ada rasa khaufnya. Gimana ya? Jawabannya kata Imam Ahmad bin Hambal. Ini beliau kasih analogi Pak, seperti seekor burung yang terbang di angkasa, tetapi dia terbang dengan satu sayap saja. Paham ya Pak ya? Paham ya Pak ya? Kira-kira burung kalau terbang dengan satu sayap, dia pasti terbangnya tidak sempurna. Apa maksudnya? Tidak mungkin atau tidak akan sempurna amaliyah kita, amal sholat itu kalau hanya satu sisi saja. Kalau berharap saja yang besar Pak, tanpa ada rasa khauf, ini nggak bisa Pak. Tetapi khauf juga terlalu besar, nggak ada rasa harap, ini juga nggak boleh. Jadi makanya harus seimbang tuh dua-duanya Pak. Ya, ada rasa harap kita kepada Allah, tapi juga harus ada rasa apa? Khawatir kita. Orang kalau besar rasa harapnya apa? Akan menyepelekan dosa Pak. Kan gampang Pak. Kita sekedar taubat nanti diterima taubat kita sama Allah. Bisa terjadi kayak gitu Pak? Bisa. Karena besar, terlalu besar apanya Pak? Oh, pengharapannya besar Pak. Sehingga dia menyepelekan dosa Pak. Ya. Tetapi juga kalau orang besar khaufnya, ini juga nggak boleh kata para ulama. Kalau orang besar khaufnya Pak, dia nanti akan patah semangatnya. Orang sudah berbuat dosa banyak misalnya Pak. Kalau dia terlalu memiliki rasa khauf yang besar berlebihan kata para ulama, maka dia akan mengatakan, mana mungkin kalau saya bertaubat akan diterima taubatku oleh Allah. Jadi dia akan menanamkan nanti rasa tidak mungkin. Itulah karena berlebihan khauf. Makanya kata para ulama itu harus apa? Balance. Apa balance itu Pak? Seimbang. Ada rasa harap kita kepada Allah, tapi juga ada rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya itu Pak, ya, supaya seimbang. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau burung mau terbang dengan sempurna, itu harus dua sayapnya pun juga harus seimbang. Kalau satu sayapnya mungkin tidak seimbang Pak, pasti dia mungkin tidak sempurna untuk dia terbang di angkasa sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Quran banyak yang diminta pertanggungjawaban itu penglihatan dan pendengaran. Wal qalb dan hati. Iya. Lisan kenapa disebut sedikit? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa disebut pendengaran, penglihatan dan hati? Ada tiga ya. As-sam'a wal basara wal fuada. Kalau dalam ilmu kajian komunikasi namanya ini sumber ilmu Pak. Sumber ilmu itu ada tiga Pak. Apa yang kita dengar, ya. Kita ngaji ini kan sumber ilmu jadinya Pak, karena yang kita dengar, ya. Kemudian apa yang kita lihat, al-basar. Makanya ada orang tuh kalau belajar, mungkin kalau dia dengar kurang ini Pak, tapi kalau dia ngelihat itu Pak, ada videonya, ada slide-nya, itu lebih cepat nangkap itu Pak. Sumber ilmu ngelihat, ya. Kemudian yang ketiga al-qalbu. Apa al-qalbu? Hati, jiwa manusia. Nah, kalau tiga hal ini benar-benar dimaksimalkan Pak, hatinya dimaksimalkan, kemudian penglihatannya dimaksimalkan, pendengarannya dia mendengar yang baik, maka dia akan sampai kepada ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi orang kalau ngelihat apa yang baik, mendengar sesuatu yang baik, memahami sesuatu yang baik, dia paham dengan hatinya dengan sesuatu yang baik, maka akan melahirkan apa namanya? Ilman nafi'an. Itu sumber ilmu sebenarnya tiga itu Pak. Kalau lisan memang beda konteks dia kalau lisan. Kalau lisan itu sebab selamat atau tergelincirnya manusia itu karena lisan. Berapa banyak orang selamat kata Nabi karena lisan. Tapi berapa banyak orang juga tergelincir hanya gara-gara apa? Lisan.
Pentingnya lisan itu Pak, untuk menghalalkan sesuatu aja itu karena lisan Pak. Contoh nih Pak, ada sepasang laki dan perempuan. Itu untuk menghalalkannya gimana caranya Pak? Untuk menghalalkannya gimana caranya Pak? Apa Pak? Ada ijab dan kabul. Itu ucapan Pak. Sebelum ijab dan kabul nggak halal Pak. Itu konsekuensinya ucapan Pak. Bayangkan ucapan itu bisa menghalalkan yang tadinya nggak boleh menjadi hukumnya apa Pak? Boleh. Ya Pak ya? Saking besar konsekuensinya daripada lisan itu Pak. Makanya wali itu mengatakan, saya nikahkanmu Fulan bin Fulan dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Hanya dengan ucapan ini lalu si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Sudah sah. Halal nih. Tapi kalau dia sebelum ucapkan kalimat itu Pak, nggak boleh. Haram hukumnya Pak. Ini Pak ya. Bagaimana lisan itu punya konsekuensi yang luar biasa. Contoh yang lain Pak. Seorang suami misalnya canda sama istrinya. Mah, saya ceraikan kamu. Konsekuensi lisan ini Pak, jatuh dia menjadi orang yang ditalak. Dia ucapkan main-main, canda, jatuh. Maka kata Rasul, thalathun jidduhunnal jid wa hazluhunnal jid. Ada 3 hal yang kalau orang ucapkannya canda ataupun sungguh-sungguh, jatuh dia itu sebagai hukum. Apa itu? At-talaq, mentalak. Gak boleh. Ya, walaupun Ustadz saya niatnya canda, enggak ada canda itu Pak. Ya, ini karena konsekuensinya ucapan itu Pak. Yang kedua kata Rasul, menikahkan, an-nikah. Biasanya seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu, itu udah jatuh itu menjadi sah hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah al-'idqu, memerdekakan budak. Nah, itu adalah konsekuensinya langsung jatuh hukumnya. Bayangkan ucapan itu Pak, apa konsekuensinya sangat besar. Bisa sesuatu menjadi yang tadinya nggak boleh menjadi hukumnya apa Pak? Boleh halal. Yang tadinya halal bisa jadi apa Pak? Haram. Gitu Pak. Ya, bayangkan karena ucapan aja Pak yang tadinya halal, istri kita halal Pak. Tapi begitu kita bilang saya ceraikan kamu, talak 3, udah haram Pak. Itu karena ucapan lisan, ya. Nah, sehingga memang harus kita berhati-hati dengan ucapan ini. Apalagi yang kaitannya dengan pasangan kita, ya. Apalagi kalau sedikit-sedikit ngancem istri ya. Ngancem istri. Wah, kalau kamu begini saya ceraikan. Saya nanti lama-lama itu keceplosan ngomong nanti, Pak. Ya, Pak ya. Nah, ini makanya kita hati-hati dalam ucapan. Umar bin Khattab bilang apa? Hati-hati dari seorang laki-laki yang suka ngancem istrinya dengan cerai. Dikit-dikit mau ceraiin istrinya, dikit-dikit mau ceraiin istrinya, dikit-dikit mau ceraiin. Ya, itu kalau di zamannya Umar Pak dikasih sanksi tuh suami kayak gitu Pak. Gak boleh gunakan cerai itu sebagai apa? Ancaman kepada istri, gak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu konsekuensi daripada ucapan. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.